Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nahmaduka ya Allah wa nashkuruka ya dzal jalali wal ikram. Anta alladhi an'amana bi ni'matil iman wal islam hatta nastati'a an nataharraka min buyutina ila hadzal makan. Nashhadu annaka la ilaha illa anta wa nashhadu anna Muhammadan 'abduka wa rasuluka al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. ونصلي ونسلم على حبيبك الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Sadaqallahul azim.
Saudara-saudara hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Dzulhijjah. Dan itu artinya sebagian saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji sudah mulai kembali ke tanah air. Namun pertanyaannya adalah, apakah setelah mereka menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, kemudian kembali ke tanah air, mereka mendapatkan predikat haji mabrur? Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, haji mabrur itu diperoleh bukan pada saat berada di tanah suci, bukan pada saat melakukan prosesi ibadah haji dari Arafah, Muzdalifah, Mina, lalu kembali lagi untuk tawaf ifadah, sa'i dan tahallul, bukan. Tetapi predikat haji mabrur adalah apabila orang yang menunaikan ibadah haji mampu mengartikulasikan seluruh rangkaian ibadah haji dari mulai niat sampai kemudian selesai bertahallul. Lalu bagaimana kita mengukur seseorang haji mabrur atau tidak? Hadirin yang berbahagia, orang yang menunaikan ibadah haji biasanya akan mendengarkan satu kisah yang sangat populer, yaitu ulama besar yang bernama Abdullah bin Mubarak al-Baghdadi. Dikisahkan bahwa Abdullah bin Mubarak al-Baghdadi pada musim haji di tahun itu berangkat bersama dengan para santrinya. Ketika sampai di Masjidil Haram, mereka pun bertawaf kudum. Setelah bertawaf, kemudian berdoa di multazam dan sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Mereka pun duduk-duduk memandang Ka'bah. Rasulullah SAW bersabda, setiap hari Allah menurunkan 120 rahmat di Masjidil Haram. 60 bagi mereka yang bertawaf, 40 bagi mereka yang sholat sunnah, dan 20 rahmat bagi mereka yang memandang Ka'bah. Maka ketika mereka sedang memandang Ka'bah, Abdullah bin Mubarak kemudian mengatakan kepada para santrinya, wahai santri-santriku, coba kalian pandang dengan seksama orang-orang yang sedang bertawaf mengelilingi Ka'bah. Lalu para santri pun melihat, memandang, menyaksikan. Kemudian mereka pun mengatakan kepada sang tuan gurunya itu, wahai tuan guru, kami melihat begitu banyak orang yang bertawaf saat sekarang ini. Mereka ada yang berkulit hitam, mereka ada yang berkulit putih, ada yang berkulit kuning, dan begitu banyak pula yang berkulit sawo mata. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Benar, wahai santri-santriku. Apa yang kalian katakan adalah benar adanya. Tapi coba kalian melihat sekali lagi dengan mata hatimu, sehingga kalian akan melihat siapa sesungguhnya mereka yang sedang bertawaf. Lalu para santrinya pun dengan penuh kepatuhan melihatnya dengan mata hati. Sesaat setelah melihat dengan mata hati, para santri ini kemudian menangis dan mengatakan kepada tuan gurunya itu, wahai tuan guru, pertama kami melihat tadi adalah mereka bertawaf dari berbagai macam bangsa, berlainan warna kulit. Tapi begitu kami melihat mereka yang bertawaf dengan mata hati, memang mereka manusia, tapi perilakunya perilaku hewaniah. Ada yang mereka berperilaku seperti singa, ada mereka yang berperilaku seperti serigala, ada mereka yang berperilaku seperti domba. Apa itu, wahai tuan guru? Lalu Abdullah bin Mubarak pun mengatakan bahwa mereka yang bertawaf tapi masih terlihat seperti singa, seperti serigala, seperti domba, dan mungkin juga seperti hewan-hewan yang lain, karena pada saat mereka berhaji belum melepaskan sifat-sifat hewaniah pada dirinya.
Mereka pun akhirnya menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah umroh, kemudian beristirahat. Dan pada waktu haji sudah tiba, tanggal 8 Dzulhijjah, mereka pun menunaikan ibadah haji, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan melontar jumrah di Mina tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Setelah itu mereka kembali ke Masjidil Haram. Setelah beberapa waktu berada di Mekah, lalu mereka pun bertawaf wada, ingin berpamitan, karena mereka kemungkinan besar tidak datang lagi ke Masjidil Haram. Sehingga mereka pun bersama-sama bertawaf wada, berdoa semoga Allah memberikan kesempatan untuk kembali lagi. Karena rasa rindunya terhadap Ka'bah, mereka setelah tawaf wada tidak langsung kembali ke penginapan, tapi duduk-duduk lagi melihat Ka'bah. Mungkin karena sudah merasa capek, karena mereka sudah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, sang tuan gurunya Abdullah bin Mubarak terkantuk-kantuk dan tertidur nyenyak. Tetapi yang paling luar biasa adalah pada saat Abdullah bin Mubarak, ulama besar Baghdad ini, tertidur, dia bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat dua orang malaikat yang sedang bertanya jawab. Malaikat yang pertama bertanya, wahai malaikat, berapakah jamaah haji yang menunaikan ibadah haji di musim haji tahun ini? Malaikat yang kedua kemudian menjawab, tidak kurang dari 600.000 orang. Luar biasa. Itu tahun dulu-dulu, sekarang mungkin sekitar 7 jutaan. Lalu malaikat yang pertama bertanya lagi, wahai malaikat, di antara 600.000 jamaah haji yang berhaji di musim haji tahun ini, berapakah yang mabrur? Malaikat yang kedua dengan mantap menjawab bahwa di antara 600.000 orang yang berhaji pada musim haji tahun itu, tidak ada satupun yang mendapatkan gelar haji mabrur. Malaikat yang pertama terperanjat. Begitu banyaknya orang menunaikan ibadah haji, tapi satupun tidak ada yang mendapatkan predikat mabrur. Kemudian malaikat yang kedua mengatakan, tunggu dulu. Mereka 600.000 orang yang berhaji memang tidak mendapatkan predikat haji mabrur, tetapi Allah kemudian memberikannya karena ada hamba Allah yang belum berhaji, tapi Allah kemudian memberikan gelar haji mabrur. Malaikat yang pertama dalam mimpi Abdullah bin Mubarak pun bertanya, siapa dia? Belum haji kok sudah mabrur. Dalam sebuah riwayat kemudian diceritakan, malaikat kedua menyebut nama orang yang belum berhaji tapi mendapatkan gelar haji mabrur adalah Ali Al-Muwafiq Al-Baghdadi. Namanya Ali Al-Muwafiq dan mereka penduduk Baghdad, sebagaimana pula Abdullah bin Mubarak orang Baghdad asli. Abdullah bin Mubarak kemudian terbangun dan termenung dan beristighfar kepada Allah. Dia mengatakan di dalam hatinya, ya Allah, betapa aku memiliki ilmu agama yang begitu sangat luas, berhaji dengan sungguh-sungguh, tetapi aku tidak mendapatkan gelar haji mabrur kecuali setelah engkau memberikan gelar haji mabrur kepada hambamu yang belum berhaji yang bernama Ali Al-Muwafiq Al-Baghdadi. Akhirnya Abdullah bin Mubarak dan para santrinya pun kembali ke Baghdad. Tidak ada yang difikirkan kecuali mencari siapa sesungguhnya Ali Al-Muwafiq. Apakah dia ulama besar? Apakah dia ustadz yang terkenal? Apakah dia mubaligh yang begitu sangat luar biasa sehingga ceramah dari satu tempat ke tempat yang lain? Dia cari dan bertanya siapa Ali Al-Muwafiq Al-Baghdadi. Setelah sebulan kurang lebih, akhirnya dia mendapatkan informasi bahwa di Baghdad itu ada seseorang yang bernama Ali Al-Muwafiq. Setelah dicari ketemu,
Ternyata Ali Al-Muwafiq itu bukan orang yang ada di dalam pikirannya ulama besar, ustadz mubaligh atau kiai, tidak. Tetapi Ali Al-Muwafiq adalah tukang sol sepatu. Abdullah bin Mubarak pun kemudian mendekati setelah mengucapkan salam lalu bertanya, "Wahai saudaraku, apakah engkau yang bernama Ali Al-Muwafiq?" "Benar." Lalu Abdullah bin Mubarak pun bertanya, "Kapan kamu pulang haji?" Ali Al-Muwafiq yang nggak pernah berangkat haji ditanya seperti itu semakin bingung. Lalu dia bertanya, "Wahai Tuhan, kenapa engkau bertanya kapan aku pulang haji? Padahal aku belum pernah menunaikan ibadah haji." Abdullah bin Mubarak pun kemudian bercerita. Setelah bercerita, lalu Abdullah bin Mubarak pun mengatakan, "Wahai Ali Al-Muwafiq, coba ceritakan apa sesungguhnya yang terjadi pada dirimu sehingga Allah memberikan gelar haji mabrur kepadamu meskipun engkau belum berhaji, dan itu menyebabkan kami yang berhaji kemudian Allah memberikan predikat haji mabrur." Ali Al-Muwafiq pun kemudian mengatakan, "Wahai Tuhan, memang benar tahun ini saya berniat untuk berhaji. Saya sudah kumpulkan begitu banyak uang dari hasil sol sepatu bertahun-tahun. Tetapi pada saat aku mau berangkat tahun ini, istri saya hamil. Sehingga suatu hari, istri saya mencium bau harum masakan gulai kambing. Istri saya pun kemudian mengatakan kepadaku, 'Wahai suamiku, carilah siapa yang sedang memasak gulai kambing yang sedap ini. Mintalah semangkuk. Seandainya tidak diperkenankan dagingnya, buahnya pula tidak apa-apa.' Akhirnya Ali Al-Muwafiq pun mencari. Setelah beberapa waktu, akhirnya ditemukan sumber bau harumnya gulai kambing, masakan gulai kambing. Ternyata dari rumah gubuk yang sudah hampir reot. Ali Al-Muwafiq kemudian mengucapkan salam. Lalu keluarlah perempuan separuh baya. Lalu ditanya, "Ada apa Tuhan? Apa yang bisa saya bantu?" "Begini Bu, istri saya sedang hamil. Lalu istri saya mencium bau harumnya masakan gulai kambing ibu yang sangat lezat, sehingga istri saya meminta kepadaku untuk membawa satu mangkuk dan meminta gulai kambing kepada ibu." Apa jawab perempuan separuh baya atas pertanyaan Ali Al-Muwafiq itu? "Wahai Tuhan, gulai kambing ini halal bagi saya dan halal pula bagi anak-anak saya yatim 7 orang. Tapi haram bagi istri Tuhan, walaupun itu kuahnya." Ali Al-Muwafiq penasaran lalu bertanya, "Memang kenapa, wahai ibu? Kenapa masakan gulai kambing ibu itu halal bagimu dan untuk 7 anakmu serta haram bagi istriku?" Si perempuan parubaya itu pun kemudian bercerita bahwa sudah 1,5 tahun suaminya meninggal dunia, sehingga dia menjadi single parent dalam keluarganya. Dia pun mencari makan, mendidik, mengasuh anak-anaknya dengan mengais makanan. Dan dia katakan, "Hari ini aku mendapatkan rizki yang besar karena di jalanan saya mendapatkan domba yang sudah mati, lalu aku masak, dan itulah artinya bahwa itu halal bagi kami karena darurat kami dalam keadaan lapar, dan haram bagi istri Tuhan." Abdullah bin Mubarak pun kemudian kembali ke rumah. Diceritakan apa yang terjadi kepada istrinya. Lalu istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, bukankah engkau akan menunaikan ibadah haji?" "Benar. Dan engkau sudah mengumpulkan uang bertahun-tahun dari sol sepatu yang selama ini engkau kerjakan." "Benar." "Aku usul," kata istrinya, "bagaimana seandainya engkau batalkan saja itu haji?" "Nah, kok bisa begitu? Saya sudah lama merindukan Ka'bah, saya sudah lama merindukan tanah suci." "Iya, benar.
Tapi tetangga kita ada yang dalam kondisi darurat kemiskinan. Lalu aku usul agar uang yang akan engkau gunakan untuk menunaikan ibadah haji, engkau berikan kepada perempuan separuh baya itu, agar mereka hidup sejahtera. Mereka tidak lagi mengais makanan, apalagi mengkonsumsi makanan yang haram. Ali Al-Muwafiq paham dengan apa yang disampaikan oleh istrinya. Maka dibukalah celengannya, tabungannya. Kemudian dia pergi ke rumah perempuan separuh baya, lalu diserahkan uangnya semuanya demi untuk kesejahteraan janda yang miskin dan anak-anak yatim yang bapa. Dari kisah ini hadirin kaum muslimin yang berbahagia, tampak bahwa haji implementasinya salah satu di antaranya adalah bagaimana kita bisa peduli kepada orang lain. Seandainya mereka jamaah haji Indonesia yang setiap tahun jumlahnya tidak kurang dari 200.000 orang, lalu mereka sama-sama memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang yang papa, orang-orang yang tidak mampu dalam hidup dan kehidupannya, sudah pasti negeri kita tidak lagi kita temukan orang-orang miskin, orang-orang papa. Tidak kita temukan pengemis dan gelandangan. Kenapa? Karena mereka tersejahterakan oleh orang-orang yang sudah menunaikan ibadah haji, lalu mengimplementasikan dalam hidup dan kehidupannya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, semoga mereka saudara-saudara kita khususnya dan para jamaah haji pada umumnya, insya Allah kita doakan mendapatkan haji yang mabrur. Dan semoga kita yang belum berhaji, semoga Allah memberikan kesempatan dan kemampuan kita untuk menunaikan ibadah haji di masa-masa yang akan datang. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. حمدا لمن قال في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sesaat lagi kita akan memasuki bulan Muharram 1446 Hijriah. Sesungguhnya kalau kita perhatikan bahwa semua ibadah ritual yang kita lakukan, termasuk di dalamnya haji, dan juga dalam kita menyambut bulan baru Islam Muharram ini, memiliki titik temu, yaitu perubahan. Perubahan. Mabrur itu artinya berubah. Karena haji itu predikatnya ada 3. Yang pertama mabrur, yang kedua makbul, yang ketiga mardud. Haji mabrur artinya haji di mana mereka melakukan perubahan lebih baik dari sebelum berhaji. Haji makbul artinya haji mereka antara sebelum dan sesudah haji biasa-biasa saja, tidak ada perubahan. Sedangkan haji mardud adalah haji yang lebih buruk daripada sebelum mereka menunaikan ibadah haji. Begitu pula momentum Muharram tahun baru Islam 1446 ini harapannya menjadi titik balik bagi kita semuanya untuk melakukan sebuah perubahan besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi wa man kana yaumuhu ka amsihi. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, fahuwa khasirun, maka termasuk orang-orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang terlaknat. Mudah-mudahan kita siap untuk menyambut tahun baru Hijriah 1446
dengan hati penuh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, di khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa bersama-sama dengan mengangkat tangan kita seraya menundukkan hati dan kepala kita dengan penuh harapan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa 'amalahum 'amalan salihan maqbula wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Ya 'alima ma fis sudur akhrijhum wa akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wadkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ثم أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.